Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok KKN 45 Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Program Pendampingan Belajar Ngelesi Ceria untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Sekolah pada Anak Dusun Nipis Desa Sambungrejo. Untuk penyusun artikel ini, yang pertama ada Muhammad Zaki Utomo, Muhammad Irfan Marhainis, Sifa Salsabila, Fadia Zahra Amalia, Ratna Yulia Ratriningsih, dan Ibu Nina Agustianingrum, SPDSI MPD. Yang pertama adalah latar belakang. Fakta menyoal terkait pembangunan manusia melalui pendidikan yang kurang merata di daerah-daerah disebabkan beberapa faktor. Contoh yang dapat dijadikan studi kasus pada penelitian kali ini adalah kondisi tingkat pendidikan yang diterima oleh anak-anak usia sekolah di Dusun Nipis, Sambungrejo, Grabag, Magelang. Tingkat pendidikan yang diterima anak-anak Dusun Nipis, Sambungrejo secara sekilas dapat dilihat masih kurang. Dari segi fasilitas yang ada, hanya ada satu lembaga pendidikan formal, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Nipis, yang juga memiliki kendala seperti pada fasilitas dan SDM pendidik yang kurang. Fasilitas dikatakan kurang karena pada MI Ma'arif Nipis tidak memiliki buku pegangan yang terbaru mengikuti kurikulum yang ada. Fasilitas penunjang pendidikan seperti perpustakaan, alat-alat peraga, hingga kebutuhan elektronik penunjang pembelajaran masih kurang dan belum dimiliki. Dalam hal SDM yang kurang, yang mencakupi hanya ada 3 guru tetap dan 1 guru tambahan yang tidak selalu hadir dalam setiap harinya. Selain itu, tingkat literasi anak-anak usia sekolah di Dusun Nipis dikategorikan kurang. Tingkat literasi yang kurang dikarenakan 2 faktor, yaitu individu anak dan juga faktor keluarga. Dari observasi dan diskusi yang dilakukan dalam program Ngelasi Ceria, anak-anak Dusun Nipis kebanyakan belum memiliki kesadaran akan belajar mandiri dan sadar akan literasi sejak dini. Selain itu, faktor keluarga juga mempengaruhi baik dari suasana rumah dan kemampuan orang tua dalam memberikan dukungan belajar ilmu-ilmu formal di rumah. Hal ini dikarenakan mayoritas dari orang tua dari sekitar 28 anak yang mengikuti Ngelasi Ceria hanya memiliki tingkat pendidikan SMP sampai sederajat. Ini didukung data dari database kependudukan yang ada pemerintah Desa Sambungrejo tahun 2023. Dengan kondisi tingkat pendidikan anak-anak dan sosial masyarakat yang ada di Dusun Nipis tersebut, menjadikan sebuah gambaran harus adanya upaya pemberdayaan dan usaha peningkatan kualitas pendidikan dan pemahaman akan pentingnya pendidikan kepada anak-anak di Dusun Nipis khususnya. Maka dari itu, dalam kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Tidar yang berlangsung di Dusun Nipis, Sambungrejo, tim KKN Kelompok 45 menjalankan program kerja belajar bersama dengan tajuk Ngelesi Ceria. Program ini berfokus pada kegiatan tambahan belajar yang ditujukan kepada anak-anak usia sekolah di Dusun Nipis, Sambungrejo. Metode yang kami gunakan yaitu kegiatan bimbingan belajar dilakukan di posko KKN 45 di Dusun Nipis yang dilakukan mulai tanggal 17 Juli sampai dengan 7 Agustus tahun 2023. Bimbingan belajar dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 1 siang sampai setengah 3 siang waktu Indonesia Barat. Namun, dalam kegiatan bimbingan belajar Ngelesi Ceria, ini membuka waktu opsional pada akhir pekan menyesuaikan kebutuhan dan kesediaan anggota tim KKN pada anak-anak siswa di Dusun Nipis. Pembelajaran dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan menggunakan metode diskusi dan ceramah dengan membentuk kelompok diskusi atau focus group discussion atau FGD. Pelaksanaan kegiatan berupa penjelasan materi dan pengerjaan bersama tugas yang diberikan sekolah. Metode pembelajaran dengan ceramah dan diskusi dilakukan menyesuaikan kelas dan kemampuan siswa atau anak pada setiap grup pada pembagian kelompok-kelompok atau focus group discussion. Sumber belajar yang dijadikan acuan dalam proses bimbingan belajar ini yaitu bersesuaian dengan buku guru dan siswa berdasarkan kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013. Strategi kegiatan yang diterapkan dalam kegiatan ini yaitu yang pertama, membangun suasana yang menyenangkan saat proses pembelajaran, melakukan pendekatan emosional yang baik dengan siswa,
dan juga menjaga hubungan yang baik dengan siswa, orang tua siswa, maupun masyarakat setempat. Langkah kegiatan ngelesi ceria yang kami lakukan yaitu yang pertama, mahasiswa KKN sebagai pengajar melakukan diskusi dengan memberikan pertanyaan seputar materi pembelajaran yang belum anak-anak pahami. Selanjutnya, dilanjutkan dengan memberikan materi dengan metode ceramah mengenai materi tertentu yang belum dipahami anak-anak. Selain itu, juga dilakukan pemantikan dengan tujuan memancing kegiatan diskusi dalam setiap grup. Lalu memberikan soal sebagai testing pengetahuan dan seberapa dalam pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah disampaikan. Dalam tahap ini akan menghasilkan dua hasil mengenai kemampuan anak-anak. Jika jika ada anak yang belum paham, maka kami akan menjelaskan kembali. Dan jika ada anak yang sudah paham, kami akan memberikan soal kembali agar anak tersebut dapat belajar lagi. Selanjutnya, setelah sesi testing, maka selanjutnya akan diberikan soal kembali sebagai metode untuk melihat kemampuan menyeluruh siswa. Dan diakhiri dengan memberikan penilaian dan review atau ulasan mengenai materi-materi dan juga soal-soal yang sudah diberikan. Untuk pembahasan dan hasil, pendidikan yang baik diperoleh dengan sistem dan juga bimbingan belajar yang baik pula. Kegiatan bimbingan belajar berkesinambungan dengan program KKN Universitas Lidar kelompok 45 yaitu Ngelesi Ceria. Program tersebut berlangsung di Dusun Nipis, Sambungrejo, Grabag dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga kualitas pendidikan pada masyarakat. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan memaksimalkan potensi dan juga kemampuan yang dimiliki oleh anggota kelompok untuk dapat memberikan pembelajaran yang menarik, mudah dipahami, dan juga inovatif. Anak-anak Dusun Nipis mengalami kekurangan informasi dan juga semangat atau gairah dalam belajar setelah pandemi COVID 2019. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa anak merasa kesulitan dalam menguasai dan juga memahami materi-materi yang telah dipelajari selama masa pandemi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sulitnya akses jaringan internet dan kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasionalkan perangkat media digital. Berdasarkan permasalahan tersebut, KKN 45 Universitas Tidar melakukan kegiatan bimbel yang dibutuhkan mampu untuk menggerakkan semangat belajar siswa. Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari program Ngelesi Ceria yaitu meningkatkan semangat dan kemampuan belajar anak-anak Dusun Nipis, memberikan materi-materi yang belum dikuasai, dan juga mengejar ketertinggalan terkait materi yang harus dikuasai oleh anak-anak usia sekolah SD atau MI. Akhir kegiatan dari Ngelesi Ceria diberikan post-test atau angket untuk mengetahui seberapa efek dan manfaat untuk anak-anak Dusun Nipis. Berikut adalah hasil olah data angket dengan partisipasi 28 siswa. Beberapa kendala yang terjadi selama kegiatan Ngelesi Ceria ini berlangsung yaitu adanya beberapa kegiatan desa yang mendadak menyebabkan kegiatan harus ditutup mendadak. Yang kedua, perbedaan kurikulum yang digunakan di sekolah anak dan juga sinyal smartphone yang tergolong susah. Program Ngelesi Ceria selama 4 minggu, metode pembelajaran berkelompok dan tatap muka menghasilkan pembelajaran yang efektif. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Indasari pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka memiliki persentase lebih tinggi sebesar 69,2% daripada pembelajaran secara daring hanya 30,8%. Pembelajaran tatap muka dinilai lebih efektif karena antara pengajar dan siswa tidak ada batasan, dan pengajar dapat mengawasi bagaimana perkembangan siswa secara lebih intens dan langsung. Sedangkan untuk siswa, mereka menjadi lebih dekat dan memiliki hubungan emosional yang baik dengan pengajarnya dalam belajar. Selain itu, pembelajaran tatap muka tidak membutuhkan perantara seperti ketersediaan akses internet dan juga sarana seperti gawai komputer dan lain-lain. Ini beberapa dokumentasi kegiatan Ngelesi Ceria yang dilaksanakan di Dusun Nipis, Desa Sambungrejo, Grabag. Simpulan dan saran. Dusun Nipis bisa dikatakan memiliki tingkat minat belajar serta belajar yang rendah, dikarenakan keterbatasan fasilitas dan kurangnya dorongan motivasi belajar pada anak-anak usia sekolah.
Kegiatan nilai ceria yang telah dilaksanakan menghasilkan dampak yang cukup baik. Seluruh peserta les memberikan opini positif dengan berpendapat bahwa les ini bermanfaat, mudah dipahami, serta membantu mengajar ketertinggalan materi. Kendala terbesar yaitu belum ada pengganti yang membuat ngelesi ceria harus tutup. Dikhawatirkan anak-anak bisa kehilangan motivasi belajar juga ketertinggalan materi kembali. Ucapan terima kasih atas dapat terbuatnya artikel ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri dan Bapak Pon selaku pemilik rumah yang digunakan sebagai posko KKN kelompok 45 Universitas Tidar dan juga tempat les bagi anak-anak Dusun Nipis. Kami ucapkan terima kasih juga untuk pemerintah Desa Sambung Rejo untuk mempermudah proses administrasi kegiatan, serta Ibu dosen pembimbing lapangan Ibu Nina Agustianingrum, SPD SI, MPD, yang telah membimbing kegiatan ini sehingga kegiatan lancar tanpa kendala, dan tak lupa LPPM dan Universitas Tidar yang menyelenggarakan kegiatan KKN. Berikut beberapa daftar pustaka yang digunakan selama pembuatan artikel dilakukan. Cukup sekian presentasi saya tentang artikel yang telah kelompok KKN 45 Dusun Nipis Desa Samburejo buat. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.